itu adalah perbuatan yang ya harus dilakukan. Tapi kalau ditinggalkan, ya misalnya ada orang sholat tidak salam, maka dia berdosa, tetapi sholatnya tetap sah. Nah ini ya, sholat tapi tambah dapat dosa, gitu kan, rugi. Jadi dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Tetap sah itu berarti dia tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Maka di sini disebutkan salam itu hukumnya wajib, wal wajibu taslimatan, dan yang wajib itu 2 salam. Kan salamnya ada 2 ya, 2 salam. Falau kharaja minas sholati bisalamin au kalamin au fi'lin au hadatsin ajza'ahu dzalika. Seandainya dia keluar dari sholat dengan salam, ya, jadi setelah salam kemudian keluar dari sholatnya, akan berarti sempurna ya sholatnya. Au kalamin, atau berbicara, jadi belum salam baru duduk tahiyat akhir, tidak pakai salam kemudian ngomong gitu ya. Au fi'lin, atau perbuatan itu berarti dia melakukan sesuatu di luar sholat ya, lelehan atau gimana. Au hadas, atau hadas ngentut misalnya tapi belum salam, ajza'ahu dzalik, maka sholatnya tetap sah. Nah ini mazhab Hanafi memang berbeda dengan mazhab mayoritas ulama. Nah mereka punya dasar li hadis Ibnu Amr, berdasarkan hadis Ibnu Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadal imamu as-salata wa qa'ada fa ahdatsa qabla an yatakallama faqad tammat salatuhu wa man kana khalfahu mimman atamma as-shalah. Jika qadha al-imamu as-shalah, imam menyelesaikan salat, wa qa'ada, dan duduk, berarti ini sudah di duduk tahiyat akhir ya. Fa ahdatsa qabla an yatakallam, kemudian dia berhadas sebelum dia berbicara, maksudnya sebelum menyelesaikan salamnya tadi, sebelum salam, faqad tammat salatuhu, maka salatnya telah selesai. Wa man kana khalfahu mimman atammas shalah. Nah, adapun orang yang di belakang itu termasuk orang-orang yang menyempurnakan sholatnya. Artinya makmumnya juga tidak berpengaruh, juga tetap sah sholatnya. Hanya saja kalau dilihat di footnote, ini hadis ini derajatnya sanadnya muttarib ya, Wad-Daraqutni wal Baihaqi. Muttarib itu salah satu jenis hadis dhaif ya. Jadi sanadnya ada masalah. Jadi intinya hadis yang dipakai dalil oleh mazhab Hanafi ini ada masalah. Tapi itu memang pendapat resmi mazhab Hanafi seperti itu. Nah, baik. Kemudian wadhabal jumhuru ila anna salam ats-tsani mustahabbun wassalamul awwal minas sholati halal qu'udi fardun. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa salam yang kedua itu mustahab, merupakan sunnah sholat, jadi bukan termasuk rukun. Wassalamul awal minas sholati halal qu'udi fardun, sedangkan salam yang pertama dari sholat itu ketika duduk tahiyat akhir merupakan fardu sholat. Wa kadas salamus tsani indal Hanabila, begitu juga salam yang kedua menurut mazhab Hambali. Nah, jadi mayoritas ulama di sini ada persamaan dan ada perbedaan pendapat. Jadi mayoritas ulama itu berpendapat bahwa salam itu termasuk rukun sholat. Nah, hanya saja yang mana yang termasuk rukun kan 2 kali ya. Kalau menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, salam yang pertama itu rukun, yang kedua adalah sunnah. Sedangkan kalau menurut mazhab Hambali dua-duanya termasuk rukun ya. Karena ini perbedaan pendapat ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang pertama, misalnya ada orang sholat sudah salam yang pertama, kemudian tiba-tiba terdengar suara tit gitu ya, kentut misalnya. Nah itu menurut mayoritas ulama, karena yang rukun itu hanya salam pertama, maka sholatnya tetap sah ya. Meskipun setelah kentut kan batal ya, tapi kan dia sudah menyelesaikan sholat dengan salam yang pertama. Nah sedangkan menurut mazhab Syafi'i Hambali, sholatnya sah atau tidak? Enggak, Mas ini sudah ngantuk ya segini. Kok lemes semua. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau menurut jumhur ulama, karena yang rukun itu hanya salam pertama, jadi setelah salam pertama itu
dia ketika berhadas kentut misalnya, maka sholatnya tetap sah. Nah, sedangkan kalau menurut mazhab Hambali, kalau salam pertama kemudian kentut, maka sholatnya sah atau tidak? Tidak, karena yang termasuk rukun itu adalah salam pertama dan salam kedua. Nah, itu diantara konsekuensi perbedaannya. Nah, ada lagi konsekuensinya. Biasanya kalau kita ikut sholat jamaah itu kan ada yang ketika imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung ikut salam ya. Nah, kemudian salam kedua, imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ikut imam salam kedua. Ada juga yang menunggu imam sampai menyelesaikan salam. Salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru makmumnya salam. Nah, ini juga karena perbedaan pendapat ini ya. Bagi yang berpendapat bahwa yang termasuk rukun itu hanya salam yang pertama saja, maka dia ketika imam salam pertama dia langsung ikut. Nah, kemudian ketika imam salam yang kedua dia juga ikut. Ya, tidak menunggu imam salam yang kedua baru dia salam. Tapi kalau bagi yang berpendapat bahwa salam yang rukun itu pertama dan kedua, maka dia menunggu imam selesai salam kedua baru dia salam. Ya, jelas ya sampai di sini. Nah, apa dalil dari mayoritas ulama yang berpendapat bahwa salam itu rukun sholat, bukan hanya wajib sholat seperti pendapat mazhab Hanafi? Pertama, hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Nah, ini ya seperti di depan, di kitab itu juga sudah ada. Kunci dari sholat, pembuka dari sholat itu adalah at-tahur. Tahur itu apa? Bersuci ya. Wa tahrimuha at-takbir. Yang menjadi pengharamannya itu adalah takbir. Takbir itu berarti takbiratul ihram ya. Maksudnya yang menjadi titik awal ya. Mulai ritual sholat itu adalah takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram maka tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar ya. Konsentrasi pada sholatnya. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya. Menghalalkan itu berarti menghalalkan interaksi dengan dunia luar itu adalah salam. Nah, di sini maka mayoritas ulama menyimpulkan bahwasannya salam termasuk rukun sholat. Baik, kemudian tata cara. Nah, tata caranya ya, teknis pelaksanaannya wa kaifiyatus salami al-iltifatu hatta yura bayadu khaddihi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu at-taslimataini bi sighati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara salam yang sempurna itu adalah menoleh hatta yura bayadu ya, hatta yura bayadu khaddi, sampai terlihat putihnya pipi beliau ya. Pipi Nabi maksudnya di sini. Jadi ya miring sempurna gini ya. Jadi sampai kelihatan kedua pipi. Nah, itu kalau ke kanan kelihatan dua-duanya, kalau ke kiri juga kelihatan dua-duanya. Jadi jangan oleh apalagi hanya melirik ya, tapi menoleh sempurna ke kanan, menoleh sempurna ke kiri ya. Jadi assalamualaikum. Nah, kalau ketika assalamualaikum masih menghadap ke depan atau menunduk, warahmatullah. Nah, warahmatullah itu baru noleh assalamualaikum warahmatullah. Nah, redaksinya beliau menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tata cara salamnya adalah salam 2 kali dengan redaksi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap ya. Nah, tapi kalau kita lihat pendapat para ulama tidak harus lengkap ya. Jadi misalnya mazhab Hanafi itu minimal assalam ya, itu ya. Ini juga jarang kita dengar ada orang sholat salamnya cuma assalam. Nah, sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali assalamualaikum itu boleh, assalamualaikum, tapi yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi. Mazhab Maliki juga sama, assalamualaikum. Nah, yang sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu rukun ke-13. Kalau di sini disebut 10 ya, karena tadi ada yang digabung. Nah, ini ada dalilnya masing-masing. Nah, sekarang rukun ke-14 tumak nina. Ya,
Beliau menyebutkan di sini at-tuma'ninatu fis shalah. Tumaknina dalam salat. At-tuma'ninatu wajibun 'indal Hanafiyyati, ruknun 'indal Malikiyati wal Hanabilati, wa syartun fir rukni 'inda Syafi'iyyati. Li haditsil musii salatuhu idza qumta ila sholati fa asbiril wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Sampai akhir hadis ya. Tumaknina itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Jadi sudah paham ya istilah wajib menurut mazhab Hanafi itu maksudnya bukan rukun, tapi harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Rukunun indal Maliki wal Hanabila, rukun menurut Maliki dan Hambali. Maksudnya rukun tersendiri tumaknina itu. Wa syartun fir rukni 'inda Syafi'iyah, dan syarat dalam rukun menurut mazhab Syafi'i. Jadi antara Maliki, Hambali dan Syafi'i ini sebenarnya secara praktek itu tidak ada perbedaan. Sama-sama tumaknina itu harus dikerjakan. Bedanya itu hanya di pembagian, apakah tumaknina ini rukun sendiri ataukah syarat yang menempel pada rukun. Tapi pada prakteknya kan tumaknina memang harus dikerjakan bersamaan dengan rukun. Ya, pertama ketika apa? Rukuk ya. Rukuknya itu harus tumaknina, dalam artian tumaknina itu harus tenang, tidak boleh buru-buru. Kalau para ulama memberikan batasan minimal tumaknina itu paling tidak durasinya itu durasi membaca tasbih 1 kali gitu ya. Subhanallah atau subhana rabbiyal azim ya. Minimal itu tumaknina itu ya. Nah, durasi tumaknina itu minimal beberapa detik gitu ya. Jadi tidak langsung rukuk, baik tidal kemudian sujud, duduk sujud, nah seterusnya. Itu berarti dia tidak melakukan tumaknina ini. Dalilnya berdasarkan hadis al-musii'u sholatuhu. Jadi hadis orang al-musii'i sholatuhu, orang yang sholatnya buruk. Nah, dulu juga sudah kita bahas di awal bahwa ada orang itu yang sholat kemudian disuruh Nabi mengulangi sholatnya sampai berapa kali? 3 kali. Nah, baru di akhir sholat yang ketiga itu dia menyerah, minta diajari oleh Rasulullah. Nah, di sini disebutkan idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Kalau kamu mengerjakan sholat maka asbigh al wudu. Asbigh itu artinya sempurnakanlah wudumu ya. Jadi wudu dengan sempurna. Tsumastaqbilil qiblata, kemudian hadaplah kiblat, fakabbir, lalu takbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah ini. Kemudian setelah takbir apa? Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Nah ini ya. Dalil tumaknina itu ada pada kata tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kamu rukuk dengan tumaknina. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai kamu ta'tadila. Ta'tadil itu artinya lurus ya, qa'iman berdiri lurus. Berarti harus berdiri, tidak boleh hanya gini langsung kemudian sujud ya, harus berdiri sempurna. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Nah, ini ada kata lagi tumaknina. Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tumaknina. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah, berarti apa? Bangkit dari sujud itu berarti apa? Duduk di antara dua sujud itu sampai kamu duduk dengan tumaknina. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah lagi sampai kamu sujud dengan tumaknina.